إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan hadirat sang Khalik melainkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Dialah Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan hingga detik ini. Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berwajah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka taqarrub ila Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat mengikuti uswatun hasanah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu menjadi buah tutur kata yang baik. Hadirin jamaah rahimahullah, tema ini saya ambilkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an di surah Maryam, surah ke-19 di ayat yang ke-50. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Kami telah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia kami dan kami menjadikan mereka menjadi buah tutur kata yang baik lagi tinggi. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022, yang berarti sebentar lagi tahun 2022 akan berlalu. Apa yang telah berlalu di dalam kehidupan kita hadirin, dia akan menjadi sejarah, yang akan dikenang oleh orang lain. Maka sebuah karunia jika kita mampu dikenang baik oleh orang lain, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala jika kita mampu menjadi buah tutur kata yang baik. Hadirin jamaah rahimahullah, kemudian kita akan bertanya apa manfaat dan fadilahnya jika kita mampu menjadi lisan sidqin 'aliyya atau menjadi buah tutur kata yang baik. Yang pertama,
akan menjadi kebanggaan generasi setelah kita, akan menjadi kebanggaan anak cucu keturunan kita jika kita mampu menjadi buah tutur kata yang baik. Apa sebabnya? Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tatkala Nabi Yaqub alaihi salam, cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, apa yang akan kau sembah setelah kematianku? Maka anak-anak Nabi Yaqub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang disembah oleh bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Para ulama menaruh perhatian terhadap jawaban dari anak-anak Nabi Yaqub yang tidak hanya mengatakan, wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, tetapi juga dia menceritakan tentang kakeknya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dia ceritakan tentang kakeknya yang bisa dijadikan keteladanan, yang bisa dijadikan suri teladan. Dia kenang, dia ceritakan di kemudian hari, dia banggakan. Inilah lisan sidqin aliyah. Oleh karena itu, torehkanlah sejarah yang baik di dalam kehidupan kita, agar kelak dia menjadi kenangan yang baik bagi generasi setelah kita. Jangan sampai anak cucu keturunan kita malu menceritakan pernah punya ayah seperti kita. Jangan sampai anak cucu keturunan kita malu menceritakan pernah punya kakek seperti kita, yang tidak ada kebaikan yang bisa dibanggakan, yang tidak ada kebaikan yang bisa diceritakan. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dia akan menjadi keteladanan. Dan jika kebaikan yang kita torehkan kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan andil pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat di dalam Islam satu contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang yang mengikutinya, kata Rasulullah. Kalau kebaikan yang kita contohkan kemudian diikuti kebaikan kita itu, maka itu akan menjadi pahala jariyah. Tetapi jika sebaliknya, keburukan yang kita contohkan kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan andil dosanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terhadap Qabil. Qabil, kata Rasulullah, memiliki andil dosa dari setiap orang yang terbunuh di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena Qabillah yang telah mencontohkan pertama kali membunuh orang lain. Sehingga di dalam Islam, hadirin, dikenal ada pahala jariyah dan juga ada dosa jariyah. Kemudian yang ketiga, lisan sidqin aliyah akan menjadi wasilah, perantara bagi kita untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya, hadirin jamaah rahimahumullah? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sebagaimana beliau nukil dalam Sunan An-Nasa'inya, satu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk, dan di sana juga terdapat sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian tatkala itu lewatlah dua mayat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Mayat yang pertama lewat di hadapan Rasulullah. Kemudian orang-orang berkata, itu adalah mayat si fulan. Dia adalah orang yang buruk. Dia adalah orang yang jahat. Mendengar ungkapan ini, Rasulullah SAW mengatakan, wajabat. Kemudian setelah itu lewatlah mayat yang kedua. Orang-orang bercerita bahwa itu adalah mayat si fulan. Dia adalah orang yang salih, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang gemar beribadah.
Maka mendengar ungkapan ini Rasulullah SAW juga mengatakan wajabat. Sayyidina Umar yang hadir tatkala itu terheran-heran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi tatkala mayat yang pertama lewat orang-orang mengatakan dia adalah mayat yang buruk, orang yang jahat, engkau mengatakan wajabat? Kemudian yang kedua lewat mayat yang kedua lewat orang-orang bercerita, orang-orang bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, engkau juga mengatakan wajabat?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai Sayyidina Umar, ketahuilah bahwa mayat yang pertama lewat, orang-orang bersaksi, orang-orang berkata dia adalah orang yang jahat, orang yang buruk, wajabat lahun nar, maka wajib dia akan masuk ke dalam neraka," kata Rasulullah. Sementara tatkala mayat yang kedua lewat, orang-orang bersaksi, orang-orang bercerita bahwa dia adalah orang yang baik, dia orang yang saleh, wajabat lahul jannah, maka wajib dia akan masuk ke dalam surga. Padahal amal salihnya belum ditimbang hadirin, tetapi Rasulullah sudah bisa memastikan orang itu masuk ke dalam surga atau neraka. Apa sebabnya? Di dalam lanjutan hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, "Antum syuhada'ullahi fil ardh." Kamu semua itu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Jika kita bersaksi, jika kita bercerita, jika kita mengenang bahwa saudara kita itu adalah orang yang baik, maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan ia ke dalam surga. Apa sebabnya? Persaksian orang-orang mukmin, kata Rasulullah, adalah persaksian yang benar. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, torehkanlah sejarah yang baik di dalam kehidupan kita, agar kelak ia menjadi lisan sidqin adiyah yang akan mengantarkan kita untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia serta keselamatan hidup kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.